Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami mengucap syukur karena segala kasih karunia dan penyertaan-Mu hingga saat ini kami boleh kembali beribadah secara online. Bapa, kami juga mau mengakui setiap kesalahan dan pelanggaran kami, agar kami tetap layak dan berkenan di hadapan-Mu. Agar kami saat ini boleh Tuhan tolong untuk mengikuti ibadah ini, hingga kami boleh mendapatkan berkat, hingga kami juga boleh memberikannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, amin. Teman-teman, pasti semua tahu kan, kalau kita ini adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu tidak dapat hidup sendiri-sendiri. Mungkin ada yang beranggapan, kalau misalnya hidup sendiri bisa kok dengan cara tinggal sendiri di rumah, melakukan semuanya sendiri. Tapi tetap saja dalam kehidupan kita, kita membutuhkan orang lain. Seperti saat kita bekerja, beraktivitas hal lain, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita membutuhkan orang lain. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, hingga kita boleh terus bertumbuh dari hari ke hari. Pribadi lepas pribadi menjadi manusia yang seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan bertumbuh dalam kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Teman-teman, pasti pada tahu kan bahwa kita ini adalah makhluk sosial,
di mana sebagai makhluk sosial kita tidak bisa lepas dari bantuan orang lain. Walaupun ada yang berpendapat bahwa hidup sendiri itu memungkinkan, namun sebenarnya itu tidak bisa terjadi. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tetap membutuhkan orang lain. Namun terkadang, interaksi kita ini justru menimbulkan suatu hal yang menyakitkan. Tanpa kita sadari, baik melalui perkataan kita, perbuatan kita, bahkan pikiran kita menyakiti hati sesama kita dalam interaksi kita. Untuk itu teman-teman, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan mengakui dosa kita. Seperti terambil dari Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Teman-teman, saya kasih waktu untuk teman-teman mengakui dosa masing-masing, lalu saya akan menutupnya untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Kami mau Tuhan mengakui setiap kesalahan dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Baik itu melalui hati kami, melalui pikiran kami, bahkan melalui perbuatan kami. Baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Yang menyakiti hati sesama kami, terlebih lagi mendukakan hati Tuhan. Tolong Tuhan, ampunilah kami. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus 12 ayat 25 sampai dengan 27 yang berbunyi, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah berita anugerah pada hari ini. Salam damai. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menyanyikan lagu Jadikan Kami Satu. Kami rendahkan diri di hadapan
jadikan kami satu. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, saat ini kami ingin menyiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu. Kiranya Tuhan juga yang hadir, Tuhan menolong kami. Agar kami dimampukan untuk memahami firman itu dengan baik. Kami sungguh rindu jika kami juga dapat menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga bukan hanya mendengarkan dengan baik dan memahaminya, tetapi kami juga dapat melakukannya dalam hidup sehari-hari kami. Sehingga firman Tuhan itulah yang akan terus membekali seluruh perjalanan hidup kami ini. Sabdalah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Allah diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dan pemazmur yaitu Daud di dalam nyanyian siarahnya dia mengatakan demikian, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Allah yang berbahagia. Setiap kita yang mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. So, saya ingat dengan seorang filsuf yang mengatakan tentang manusia. Bahwa kita ini dia katakan adalah makhluk sosial. Kalau dikatakan makhluk sosial, bukan berarti bahwa makhluk sosial itu adalah suka berbagi-bagi begitu. Seperti pemahaman kalau kita bicara tentang aksi sosial atau hal-hal serupa itu. Tetapi kata sosial yang dimaksudkan oleh si filsuf ini, arti harafiahnya adalah masyarakat. Jadi kalau dia mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, artinya manusia itu adalah selalu hidup di dalam masyarakat. Selalu hidup di dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan yang namanya manusia itu tidak ada seorang pun yang bisa hidup seorang diri saja. Dia harus selalu ada bersama dengan yang lainnya di dalam sebuah komunitas. Nah, saudara, oleh karena kita ini selalu harus ada bersama dengan orang lain, maka hal yang tidak bisa dihindari adalah yang namanya perbedaan. Menarik saudara kalau kita perhatikan bagaimana kita menyikapi yang namanya perbedaan yang tidak mungkin bisa dihindari ketika kita bersama dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Perbedaan yang ada seringkali dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Disikapi dengan cara yang justru dianggap itu biang keroknya perselisihan misalnya. Kita lihat contohnya kalau orang beda pendapat dengan orang lain, maka bisa jadi kemudian timbul perselisihan di antara mereka. Ketika berbeda tujuan, maka juga menjadi lawan dari orang yang berbeda tadi. Hal ini sangat tampak dalam kehidupan dunia politik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan berteman. Nah, ini juga muncul. Karena dia beda dengan saya, maka bisa jadi bahan ribut di sana. Atau paling tidak, perbedaan itu disikapi dengan walaupun tidak menjadi dasar perselisihan. Tetapi bisa jadi sebagai dasar untuk pisah dengan yang berbeda itu. Karena orang itu beda dengan saya, beda pikiran, beda tujuan, maka dia bukan grup saya. Dan karena bukan grup saya terpisah dengan yang lain, maka bisa jadi juga tidak saling peduli satu dengan yang lain. Itulah kenyataan kita manusia yang tidak bisa lepas dari orang lain. Karena kita ini adalah makhluk sosial tadi. Makhluk yang tidak pernah bisa hidup sendirian. Saya pernah membaca sebuah cerita. Ada orang yang ingin membuktikan bahwa dia tidak perlu orang lain. Dia mengatakan saya cukup hidup seorang diri. Maka dia mengatakan kepada istrinya,
Kita buktikan bahwa kita tidak perlu orang lain. Kita bisa hidup sendirian. Tetapi dalam kenyataan dia ngobrol-ngobrol dan ngajak istrinya. Untuk tinggal di sebuah hutan katanya kita tinggal lepas dari masyarakat. Dan juga sebelum pergi ke sana dia juga minta tolong dulu kepada dokter, khususnya dokter gigi. Minta tolong supaya diganti giginya dengan yang kuat dan tidak akan sakit gigi lagi di sana. Jadi sebelum apa-apa saja dia sudah berpikir bagaimana kalau nanti di sana sakit, tidak ada orang yang nolong maka dia minta tolong dulu. Akhirnya dia menjalankan rencananya itu dan dia tinggal di hutan 1-2 hari mungkin menyenangkan dianggap piknik. Tetapi setelah beberapa hari dia tidak betah dan dia kembali lagi ke masyarakat. Nah ini bukti bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendirian. Selalu harus bersama dengan orang lain. Saudara pemazmur juga melihat hal yang sama. Bahwa hidup kita ini tidak akan pernah bisa lepas dari orang lain. Selalu ada orang lain yang ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu Daud dalam Mazmur 133 di dalam nyanyian siarahnya. Dia mengatakan sungguh alangkah indahnya jika kita hidup dengan rukun. Dan saudara di dalam kata rukun yang dipakai di sini. Dalam kata itu tersirat di dalamnya ada banyak orang yang ada bersama-sama dengan dia. Dan tentunya bukan cuma ada beberapa orang atau banyak orang bersama-sama dengan dia. Tetapi juga pasti tidak bisa dilepaskan dari yang namanya perbedaan. Tapi segala perbedaan yang ada itu tidak lalu menjadi alasan untuk berpisah, apalagi bertengkar di dalam suasana rukun itu. Rukun itu artinya saling taut mentaut. Ada banyak bagian di sana, tetapi saling taut mempaut dan akan membuat semakin kokoh di dalam kebersamaan itu. Dan oleh karena itu pemazmur menggambarkan kerukunan itu membawa keindahan dan kedamaian. Oleh karena itu dia gambarkan seperti embun yang turun dari gunung Hermon. Sesuatu yang sangat indah kalau dibayangkan. Nah, bagaimana supaya terjadi kerukunan seperti yang dikatakan oleh pemazmur tadi, oleh Daud? Maka saudara kita perlu menyadari supaya terjadinya kerukunan di tengah-tengah berbagai macam perbedaan yang ada, beda apapun itu. Maka harusnya sikap kita yang pertama adalah saling menghargai. Dalam hidup bersama, dalam sikap saling menghargai ini, tidak boleh ada orang yang menganggap bahwa sayalah yang paling penting. Yang lain boleh tidak ada. Saya yang paling penting, yang lain enggak ada artinya. Kalau kita melihat apa yang digambarkan di dalam perjanjian baru tentang gereja, Paulus menggambarkan gereja itu dengan tubuh Kristus dan anggota-anggotanya. Maka saudara ketika melihat gereja sebagai anggota tubuh, maka itu ada banyak bagian dan banyak bagian itu harusnya saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak bisa mengeliminasi satu yang lain. Karena semua punya peran, punya fungsi masing-masing. Kalau kita membayangkan jari-jari di tangan kita saja pun berbeda-beda. Bukan cuma bentuk, ukuran, tetapi jangan lupa fungsinya juga berbeda. Dan semua saling menopang. Dan oleh karena itu diingatkan harusnya saling menghargai. Selain saling menghargai untuk terjadi kerukunan, maka sikap yang lain adalah kita harus saling menerima. Walaupun berbeda satu dengan yang lain, maka harusnya tidak boleh saling menolak. Paulus mengatakan, mulut tidak bisa mengatakan kepada tangan, aku tidak memerlukan engkau. Atau tangan kepada mata tidak bisa mengatakan aku tidak butuh engkau. Tetapi semua yang berbeda itu harus saling menerima. Yang kuat justru di dalam kebersamaan itu melengkapi dan menopang yang lemah. So, di dalam kenyataan kita bisa melihat bahwa tidak ada seorang pun yang demikian hebatnya yang bisa melakukan apa saja seorang diri. Semua orang itu seberapapun hebatnya dia, sepintar apapun, seberkuasa apapun dia, toh tetap perlu orang lain. Karena dia punya kelemahan dan dia perlu ditopang dan dibantu oleh yang lain itu.
Nah, oleh karena itu, untuk terwujud kerukunan, selain menghargai, sikap menerima itu sangat-sangat diperlukan. Karena dengan itu kita berdamai, kita saling melengkapi, dan tidak ada satu orang pun di antara bagian yang ada bersama itu merasa tertolak, tetapi mereka bahkan bisa saling berbagi dengan apa yang bisa dia lakukan. Saya ingat juga dengan sebuah pengalaman seorang tokoh besar kita, Habibie misalnya, yang sedemikian pandai. Kepandaiannya tentu tidak perlu diragukan, tetapi kepandaiannya yang luar biasa tidak memungkinkan dia melakukan berbagai macam hal seorang diri saja. Dia masih perlu pembantu yang membantu untuk mewujudkan apa yang dia pikirkan, yang dia rancangkan. Ketika yang membantu tidak ada, maka menjadi lemah. Nah, inilah sudah kita. Siapapun kita di dalam kebersamaan harusnya bersikap saling menghargai, saling menerima, sehingga tercipta taut berpaut itu. Semakin kuat kita. Dan dampak dari kerukunan yang ada di tengah-tengah kebersamaan kita, pemazmur gambarkan kesanalah berkat-berkat Tuhan curahkan. Saya sangat yakin saudara, jika tidak ada kerukunan, kita selalu ribut di dalam kebersamaan, bagaimana kita bisa merasakan berkat Tuhan. Yang ada adalah hanya ketika kita ini ada dalam pertengkaran, pertentangan satu dengan yang lain, adalah perasaan pusing dan mungkin susah. Tetapi ketika ada kerukunan, maka Daud mengingatkan kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Maka saudara, hiduplah di dalam kesatuan. Satu itu bukan berarti seragam, tetapi sekalipun kita ada di dalam berbagai macam perbedaan, namun kita saling menerima, saling melengkapi, saling menghargai, sehingga kita ini semakin kuat. Saya ingin membayangkan dengan sapu lidi. Sapu lidi ketika dia hanya satu batang, maka dia tidak akan pernah menjadi kuat. Gampang sekali dipatahkan. Beda dengan ketika dia terdiri dari 2, 3, bahkan puluhan atau ratusan batang lidi yang diikat dengan satu ikatan, maka dia bisa menjadi kuat. Tidak mudah dipatahkan. Tetapi bukan cuma tidak mudah dipatahkan. Dia juga akan semakin berdaya guna. Kita lihat sebatang lidi, bukan cuma tidak kuat, tetapi kalau dipakai menyapu, apa yang bisa dia bersihkan dengan satu batang lidi. Tetapi ketika dia terdiri dari banyak batang lidi yang diikat dalam satu ikatan, bukan cuma kuat, tidak mudah dipatahkan. Tetapi dia bisa dipakai untuk menyapu halaman dan bersih hasil. Nah, oleh karena itu saudara, mari kita bersama-sama sebagai makhluk yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, hidup di dalam kesatuan. Di dalam ikatan yang sama, cinta kasih Tuhan. Sehingga kita menjadi kuat menghadapi berbagai macam tantangan. Dan bahkan kita bisa semakin berdaya guna. Mewujud nyatakan peran kita sebagai anak-anak Allah. Yang seharusnya juga menjadi orang-orang yang terus melanjutkan misi Allah. Menghadirkan damai dan cinta kasihnya di dunia ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, sungguh kami sangat bersyukur karena dalam kehidupan kami Tuhan tidak menempatkan kami seorang diri saja. Tetapi dalam kehidupan kami selalu ada orang lain di tengah-tengah kehidupan ini. Baik dalam lingkup yang terkecil, dalam bentuk keluarga, kami bersyukur untuk orang tua kami, papa mama kami, kakak adik kami dan saudara-saudara kami. Dan juga di dalam lingkup yang lebih besar. Baik itu di sekolah, di kampus, di gereja, bahkan dimanapun kami ada dan melayani. Tuhan selalu menaruh orang-orang lain bersama dengan kami. Biarlah di dalam kebersamaan kami dapat saling menghargai satu dengan yang lain.
dapat menerima mereka sebagaimana adanya, dan bahkan segala kelebihan kami juga boleh menolong mereka yang lebih kurang dari kami. Tetapi segala kekurangan kami juga dilengkapi oleh kelebihan-kelebihan mereka. Tuhan, kami oleh karena itu ingin serahkan senantiasa dalam kebersamaan kami. Kiranya Tuhan tuntun hadirkan besaran hati untuk senantiasa bukan hanya bersuka cita atas kehadiran mereka, tetapi juga sikap-sikap positif dalam menyikapi berbagai macam perbedaan itu. Kami saat ini juga berdoa untuk acara gereja, khususnya untuk bulan keluarga yang saat ini sedang berjalan. Kiranya melalui berbagai macam kegiatan, acara bulan keluarga yang telah dipersiapkan panitia, kami boleh semakin diingatkan peran keluarga dan bagaimana kami harus hidup di dalam keluarga Kristen. Sehingga cinta kasih Tuhan itu boleh terus bersemai, bahkan menghasilkan buah yang semakin nyata. Di dalam keluarga kami selalu ada sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk persiapan HUT GKI Keranggan yang akan dilakukan di bulan November mendatang. Agar kiranya Tuhan berkati, sehingga kami bukan hanya memiliki ungkapan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam setiap pelayanan GKI Keranggan, tetapi juga Tuhan akan menolong kami di tahun-tahun pelayanan ke depan ini. Maka kami lebih dimampukan lagi untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk terus menjadi penyebar berita cinta kasih Tuhan. Bukan hanya lewat khotbah, lewat kata-kata yang keluar dari gereja ini. Tetapi juga lewat setiap program nyata bagi masyarakat dan sekitar tempat keberadaan gereja ini. Sehingga kami juga boleh menjadi saluran berkat kasih Tuhan. Kami berdoa juga ingat akan para pemuda yang sedang sakit. Kami yakin Tuhan hadir dan Tuhan terus menopang mereka, memberikan kekuatan dan juga menyembuhkan mereka. Berkati setiap upaya pengobatannya Bapa, dan tambahkan kesabaran ketika mereka masih menanti kesembuhan dari Tuhan itu. Kami berdoa untuk para pemuda yang sedang mencari pekerjaan, tengah-tengah situasi yang saat ini sulit mendapatkan pekerjaan. Kiranya tambahkan kesabaran bagi mereka, dan kami yakin pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik, yang tepat bagi mereka. Kami berdoa untuk para pemuda yang sedang menyusun skripsi. Biarlah kiranya Tuhan berikan ketekunan, kepandaian dalam mereka menyiapkan dan menyelesaikan tugas skripsi ini. Sehingga pada waktunya mereka juga dapat menyelesaikan dan juga dapat berhasil dengan hasil yang memuaskan. Kami berdoa untuk para pemuda yang sedang bergumul dengan kuliah online-nya. Tuhan kiranya berikan kemampuan bagi mereka untuk mengikuti pelajaran demi pelajaran dalam online ini. Sehingga mereka dapat menyelesaikan mata kuliahnya juga dengan baik dan tepat waktu. Dan kami ingat juga akan bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah berbulan-bulan mendera bangsa kami, bahkan juga bangsa di banyak negara. Kiranya Tuhan pulihkan keadaan ini sehingga COVID-19 boleh terhenti, dan vaksin yang sudah ditemukan, kami bersyukur atasnya, kiranya juga dapat berperan dengan baik sehingga dapat menghindarkan wabah COVID di masa-masa ke depan ini. Untuk penyaluran vaksin yang akan diupayakan, kiranya Tuhan juga menolong sehingga dapat diedarkan dengan baik dan secara menyeluruh. Kami berdoa untuk tenaga medis dan para medis yang bertugas menghadapi COVID ini, agar kiranya Tuhan memberikan semangat yang tetap terus membara di dalam mereka. Dan juga kesehatan, sehingga mereka dapat menolong orang-orang yang terdampak secara fisik terkena sakit COVID-19 ini. Berikan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka terhindar dari penyakit ini. Juga bagi keluarganya Tuhan tambahkan kesabaran dan kekuatan. Kami berdoa untuk para pemimpin di negara kami dalam perancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini menjadi pergumulan banyak orang. Kami yakin bahwa apa yang dirancangkan tentunya sesuatu yang didasarkan dan pada tujuan yang baik. Kiranya yang didasarkan pada tujuan yang baik itu juga boleh ditetapkan dan dilaksanakan juga dengan cara-cara yang baik dan berdampak baik bagi para buruh dan karyawan yang juga tentunya sangat perlu diperhatikan akan hak-hak
yang harusnya mereka peroleh. Juga di dalam tanggung jawab yang mereka emban, Tuhan kiranya tolong supaya mereka dapat melakukannya dengan sebaik mungkin. Inilah doa syafaat kami Bapa, yang semua kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat di segala masa dan di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasul kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita memasuki liturgi persembahan kita. Nats persembahan terambil dari Roma 12 ayat 8 yang berbunyi, "Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita." Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan cara men-scan QR code yang ada di layar atau mentransfer ke bank gereja. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan persembahan ini dapat menjadi sukacita untuk-Mu dan berguna bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam kehidupan ini, kita tidak akan benar-benar bisa hidup sendiri. Kita akan tetap membutuhkan orang lain. Untuk itu, mari kita bersama-sama belajar bahwa kita tidak akan bisa lepas dari relasi dengan orang lain. Dan kita sama-sama mau menjadi pribadi yang mewujudkan kerukunan dan kesatuan. Teman-teman, mari kita akhiri ibadah kita ini dengan menyanyikan lagu Berderaplah Satu. Bergandengan erat di
Mari kita kembali menghadap Allah, kita menaikkan doa. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Kami yakin bahwa kasih Tuhan akan terus menyertai kami di sepanjang hidup kami. Kiranya kasih Tuhan juga menolong kami untuk kami wujud nyatakan apa yang kami telah terima di dalam firman tadi, dalam hidup bersama kami, sehingga kami boleh mengupayakan hidup rukun di tengah-tengah kebersamaan kami dengan siapapun mereka. Dan kami juga ingin mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Teman-teman, mari kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, sampai bertemu di ibadah berikutnya. Shalom.